Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, wabil khusus orang tua kita, ayahanda kita Al-Habib Salim bin Syahab, dan semua para habaib dan syaraif yang berhadir, para alim ulama, guru-guru agama yang ulun muliakan, wabil khusus ayahanda Kiai Haji Fadli, Mudirul Ma'had Subulus Salam, yang mulia pimpinan Majelis Ta'lim Ar-Rawdah Kanda Ustadz Riyadi Gurulah. Nggih, nyasalah bujurakan guru. Soalnya ulun kada datang Bang pas pian batas miyah bahari itu. Nggih. Hadirin hadirat yang ulun muliakan, mudah-mudahan kita sabarataan selalu mendapatkan curahan rahmatnya Allah, selalu di dalam lindungannya Allah, dan dicatat kita barataan menjadi hamba yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, hari ini kita ditakdirkan berkumpulan di sini untuk barataan meraih manfaat berkumpulnya untuk dunia sampai akhirat. Salam dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan seluruh pengikut beliau ila akhir zaman. Hadirin sekalian, sebujurannya kada pantaslah ulun bepandir di sini. Ada ayahanda kita Al-Habib Salim, ada guru, banyaklah yang lain-lain. Tapi karena yang diminta ulun ya mau kada mau lah. Karena bukan pian juga minta kayak itu nah. Kayaknya jangan Bang. Tinggi. Cuman lantaran diminta ya seadanya lah. Seadanya nang mana nang bujurnya pian ambil, nang mana nang tak salah bujurakan. Ya itu nah inggih. Jadi minta rela ulun seadanya. Kada pantas kita berbicara di sini. Apalagi ada Sayyidil Walid, ya Allah, Masya Allah beliau luar biasa ya Allah. Hadirin sekalian, kita ini hidup sudah di akhir zaman. Asli loh, akhir zaman kita ini hidup. Karena ketika Rasulullah diutus itu mengatakan utus Rasulullah pertama dekat dengan kiamat. Beliau Nabi Rasulullah ini kiamat sudah dekat. Dengan kita jaraknya 1000 tahun. 1000 berapa sudah jaraknya kita dengan Rasulullah? Beribu-ribu tahun sudah jaraknya. Berarti makin hari makin parak, makin hari makin parak, makin hari makin parak lawan kiamat. Nah disinilah kita melihat bagaimana di akhir zaman, orang-orang di akhir zaman ini kada kawal lagi nang kayak orang bahari. Orang bahari kalau urusan beramalan jangan ditanya biar. Kayak
pada tuannya bubuhan habaib nih, Masya Allah kan. Di antaranya Sayyidil Imam Ali Zainal Abidin, digelar As-Sajjad likathrati sujud, karena beliau banyak melakukan sujud. Setiap malam beliau sholat 1000 rakaat. Imam Ali Zainal Abidin. Lihati orang wayah ini adalah yang sanggup saben malam sembahyang 1000 rakaat. Dede pian, termasuk nambah bandir. Ngaku rakaat. Apa bahi himat berdusta. Dasar kada suah napa? Nah, kada suah kita sembahyang 1000 rakaat, kada suah angkat tangan kita. 1000 rakaat kada pernah kita. Orang-orang dulu wah Masya Allah amalannya lah. Orang waliyah, wali bibinian. Kalau kada khilaf Sayyidah Nafisah ya, menamatkan Al-Quran 7000 kali. Kalau kada khilaf itu Sayyidah Nafisah binti Hasan Al-Anwar Al-Hasani, cicitnya Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan. Itu hidupnya sejaman dengan Imam Syafi'i. Sampai kehebatan Sayyidah Nafisah itu, Imam Syafi'i itu setiap kali garing minta doanya dengan Sayyidah Nafisah. Jadi kalau Imam Syafi'i itu sakit, garing, diutuslah anak murid, sudah bawakan air ke sana, minta air tawar dengan Sayyidah Nafisah. Setiap kali diberikan banyu tawar, ditiupakan banyu, sembuh Imam Syafi'i. Bila garing, ditiupakan lagi, sembuh. Itu terus. Sampai kehebatan Sayyidah Nafisah tuh napa? Bayi Imam Syafi'i garing nang terakhir, anak muridnya datang, wahai Sayyidah, itu guru kami kembali sakit. Tolong pian berikan air tawar. Jawab Sayyidah Nafisah, biar aku tawarkan ini air, gurumu kada pacang sembuh. Karena besok gurumu akan meninggal dunia. Disambat Sayyidah Nafisah berdahulu. Sayyidah Nafisah tahu bahwa esok akan wafatnya Imam Syafi'i. Meninggalnya Imam Syafi'i. Ketika mendengar kabar itu Imam Syafi'i mengatakan, nah nanti kalau aku wafat mendahului Sayyidah Nafisah, maka tolong Sayyidah Nafisah ikut mensolatkan jenazahku. Itu saking mulianya Sayyidah Nafisah. Nah di antara amalannya beliau, itu di ruang tamu diulah sidin liang lahat. Kalau kita kan di ruang tamu kursi, lemari, nang nyaman-nyaman di ruang tamu. Kalau Sayyidah Nafisah di ruang tamu kuburan. Si parigi bulah kuburan dalam rumah. Tidak ada sanggupnya kita nek. Sayyidah Nafisah mulah kuburan biar. Setiap kali baca Quran masuk dalam situ. Setiap kali baca Quran masuk dalam situ. Masuk sampai beliau menamatkan Quran 7000 kali. Itu orang dulu. Orang dulu. Nah sekarang di tanah Hadramaut ada wali nang kada mau kalah dengan Sayyidah Nafisah. Masa bibinian kawan namatakan 7000, aku kada kawalah. Nah, kalau kada khilaf namanya Sayyidil Habib Ahmad Al-Mahdar. Orang tuanya Habib Muhammad yang di Bondowoso. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar. Nah Habib Ahmadnya itu selama hidup menamatkan Quran 8000 kali. Dengan bibinian kawa 7000, aku lalakian kada kawa. Wah, tersidin. Kalau kita nyata ada kalah. Apa ada papanya kita nih sebulannya kada tamat Quran. Ini pengalih bener nih. Ada papanya kita nih lah. Jauh dengan orang-orang dulu jauh. Ya tim mujahadahnya Imam Syafi'i itu kayak apa? Bulan Ramadan 60 kali tamat Quran. Bulan Ramadan 60 kali tamat Quran. Kita Ramadan sekali aja tamat, untung bener dah. Allahu yuh benar kita nih. Imam Syafi'i itu luar biasa lah. Ini orang-orang dulu pian. Amalannya kayak itu luar biasa. Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Setiap hari amalan sirin baca La ilaha illallah 25.000. Baca salawatnya 25.000. Setiap tahajud beliau membaca Quran 20 juz. Duha 10 juz. Setiap hari khatam. Itu orang dulu. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kita hanya bisa mendengar sejarah mereka. Hanya bisa mendengar. Untuk meniru seperti itu jauh harapan. Kada mungkin kita. Nah oleh karenanya ulama kita faham. Ulama kita mengerti akan keadaan kita di akhir zaman. Sehingga mereka menyediakan alternatif. Jalan pintas. Jalan yang mudah untuk ditempuh umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Amalan-amalan ini direkomendasikan oleh para ulama. Oh ya bahasanya kayak itu haruslah.
Gaya orang kuliah juga, udah harus kuliah juga bang. Jadi ulama merekomendasikan kayak tanah amalan-amalan yang paling pas, paling patut, paling tepat, paling manfaat untuk dilakukan di akhir zaman ini. Memang para ulama merekomendasikan ada 3, akan tetapi ulun pribadi menambahkan 1 lagi. 3 dari para ulama ulun tambahkan 1. Yang pertama yang ulun tambahkan itu, jangan lupa kita thalabul ilm. Di akhir zaman jangan kada menuntut ilmu. Ini mumpung pian tuan-tuan guru masih ada, para habaib kita yang alim, yang soleh masih banyak. Mumpung beliau-beliau masih ada. Apalagi pian di sini untung kajiannya pakai kitab. Untung bujur-bujur untung pian. Kaina mun sudah waktunya Allah mencabut ilmu, hilang ilmu. Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tidak mencabut ilmu dengan cara langsung dicabut dari muka bumi. Kada. Tapi Allah mencabut ilmu dari hamba ini, walakin yagbidul ilma bigabdil ulama. Allah mencabut ilmu dengan wafatnya orang-orang alim. Setiap hari orang alim ada aja nang bulik. Orang alim ada nang meninggal, ada nang meninggal. Jarang lagi tatamu orang alim panjang umur. Jarang. Ini risiko lah orang-orang alim. Risiko jadi orang alim, handa-handa umur. Ini bang risiko sudah. Karena memang ini apalagi hidup di akhir zaman. Orang alim ini lakas diambili Allah. Bemula aja pina disayangi, dah diambili. Bemula aja pina disayangi, dah diambili oleh Allah. Hilang ulama, hilang ilmunya. Hilang ulama, hilang ilmunya. Hilang ulama, hilang ilmunya. Bahkan kewafatannya ulama itu disebut musibatun la tujbar. Musibah nang kada kawa ditambal-tambal lagi. Musibah nang kada kawa ditapal-tapal lagi. Pokoknya sudah rungkang sudah. Biar ada jar penggantinya kada rasuk juga nang kaya asal. Sudah samanya sudah wawah pian. Ngerti lah wawah. Ngerti eleh. Wawah to alahan pada carik ngento. Mun carik kan sedikit jadi wawah. Nah wawah rak kayak itu wawah kan. Sudah wawah tuh ditambal kada baik lagi pian. Biar ada jua panambalnya tetap kada baik. Nah maka dari itu janganlah kita lupa menuntut ilmu. Jangan kada menuntut ilmu. Ayolah duduk di majelis ta'lim. Sadar diri masing-masing. Sadar diri aja. Nuntut ilmu bukan suruhan siapa-siapa. Nuntut ilmu memang kefarduan atasku sebagai kaum muslimin. Aku wajib menuntut ilmu. Aku wajib mengaji ilmu. Sadar masing-masing. Kada salang disuruh, kada salang ditunjul. Duduk ranai. Aku supan guru aja ke majelis. Apanya nang disupanakan ke majelis? Buka aurat kada supan. Jalan beboncengan lawan lalakian nang kada mahram kada supan. Di tengah jalan jugit-jugit kada supan. Duduk ke majelis supan lah. Aneh nusia aneh. Duduk aja lah di majelis. Jangan supan-supan. Duduk ranai. Pamulaan tuh desernya. Pamulaan duduk di majelis taklim. Seorang ini seumuran kada suah nak ke majelis. Duduk ke majelis. Rasa seorang aja diitihi orang. Rasa seorang bang. Maju orang ni kaya maitihi aku. Padahal dede orang maitihi seorang. Awak bener kegeeran. Kahandekeun warang itu. Nah. Padahal kada apa-apa, datang aja datang, bismillah datang, minggu dudi datang lagi, karena terbiasa, jadinya terbiasa, akhirnya nyaman dengan situasi majelis. Memang kita manusia ini perlu dipaksa awal-awalnya, paksa dulu, paksa, kalau kada dipaksa kada bisa. Memang nafsu kita nih hendaknya berleha-leha, hendaknya nyaman terus. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yan Fatimi fasrib hawaha wa hadir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi'au yausimi. Nafsu kita nih katifil seperti kakanak halus. Inya menyusu, kakanak halus tuh nyusu wan umanya. Dibiarkan kada diampihi. Kada diampihi menyusu, beumuran menyusu pian. Ada nanya sampai 3 tahun nyusu masih. Padahal batasan dari Al-Qur'an cuma 2 tahun, jangan lebih lah dari 2 tahun, kurang dikit kada apa-apa. Ujar orang tua bahari bila menyusu tu lebih pada 2 tahun, macal kakanak tu.
Lebih pada 2 tahun pacang nakal toh. Makanya jangan sampai anak kita lebih 2 tahun. Ini 3 tahun masih menyusu. Kenapa jar maka masih menyusu? Umanya biarkan. Napa anja bila diampihi aja amok pang. Oh jar. Nyata ya amok inya. Coba jadi karase lah biar inya amok satu mat tapi inya ampih. Nah kayak itu toh. Muka ada diampihi biar sampai ke genal ya tetap menyusu toh. Sampai ke genal tetap menyusu. Dia sudah 2 tahun lah Allah membatasi 2 tahun sudah cukup. Karena Allah membatasi itu sudah paling baik sudah 2 tahun selesai. Kan mun sudah selesai anak menyusu nyaman berbagi wan abahnya kan kayak itu. Layau tawa. Berbagi lah lan abahnya pulang. Mau kerja abahnya orang aku mengalah. Kayak itu. Allahu Akbar. Allahumma sholli alaihi. Iya itu Bib lah. Ini tak mulai nyanyok Bib ini. Ya Allah. Min nyanyok ila nyanyok. Dari nyanyok kepada nyanyok. Nyanyok ala nyanyok. Ya Allah ya Rabbana. Jadi nafsu kita itu diumpamakan seperti anak halus nang menyusu. Mun kaampihi umuran menyusu. Demikian pula nafsu dalam kalau kita biarkan santai, berleha-leha, seumuran kayak itu aja pian. Kada mau duduk ke majelis, pabila lagi jurang ke majelis, kaina aja kehendaknya dada belum jar. Umay, mahadang kehendaknya ya apa? Ya apa kehendaknya? Sudah dipaksa aja dah, paksa. Nuntut ilmu tuh dipaksa. Orang nuntut ilmu ini amalan paling nyaman pian. Salah satu amalan paling nyaman. Rasulullah pernah bersabda kepada Ibn Mas'ud. Ya Ibn Mas'ud, kata Rasul, dulu sa'an fi majlisil ilm la tamassu qalaman wala taktubu harfan khairun laka min idki alfi raqabatin. Rasulullah menyebutkan sesaat engkau duduk di majelis taklim. Sesaat itu bermakna apa Bib? 1 jam atau apa? Sampai selesai ya. Ya khair Bib ya. Walau sebentar yang penting itu sampai selesai. Ya itu sesaat. Nah. Kan nyaman kalau ada pakarnya. Jadi langsung set takon gitu kan. Nah, jadi sampai selesai guru menjelaskan, duduk di majelis sampai selesai guru menjelaskan la taktubu la tamassu qalaman, tidak menyentuh pulpen. Wala taktubu harfan, kada ada jua nulis sahuruf pun. Hendak nulis pulpennya aja dada. Beisi pulpen kada ada, menulis nih kada tak tulis satu huruf kada ada. Kadada lalu duduk mendengarkan aja orang di majelis. Itu kata Rasulullah, khairun laka min idki alfi raqabatin. Lebih baik bagi engkau daripada memerdekakan 1000 orang budak. Kemana cari 1000 orang budak ya? Wadah kita kada ada pang budak. Kalau ke negara lain mungkin ada. Seikung aja ganal pahalanya. Apalagi 1000 itu bisa digapai kedudukannya hanya dengan kita duduk di majelis ilmu. Hanya dengan duduk di majelis ta'lim bisa mendapatkan seperti demikian. Itu untungnya. Bahkan lanjutan hadis itu ada lagi apa lagi tuh ulun gak ingat lah. Yang ada lagi Beb, yang lanjutannya yang di awal Beb, yang lubabul hadis. Yang lebih afdal daripada bersedekah 1000 ekor kuda fisabilillah. Itu ya kayak itulah sudah itu nah. Ya kena hafal jangan sok hafal kayak apa wajah itu coba buka di awal kitab Tanqihul Qaul al-Hadis. Di lubabul hadisnya kan ada hadis yang pertama mengenai masalah ilim. Nah di situ ada hadisnya Rasulullah bersabda kepada Ibn Mas'ud itu kata nang awalnya tuh. Nah itu cuma nang pertama tadi ulun hafal. Nang selanjutnya ulun kada hafal kayak itu. Nya banyak riwayat kan masalah nuntut ilmu ini banyak riwayatnya. Nang penting duduk. Nyata sudah. Biar paribahasa sambil guring tuh lah, paribahasa. Sambil guring di majelis dapat aja berkahnya. Cuma jangan guring terus. Menuntut ilmu guring aja berkah dapat ilmu parai. Itu ya berkah tuh pasti dapat. Walaupun tetap guring, tapi ilmunya kan kada dapat. Tiwas guring. Nah makanya mun sudah ke majelis itu persiapan. Oh tahu malam ini majelis guring bedahulu.
Oh tahu siang nih majelis subuh tadi kailullah disawatakan supaya kada mengantuk. Jangan dibiasakan mengantuk di majelis tuh lah. Jangan dibiasakan mengantuk. Nya ada syaitan spesialis nang menggoda orang duduk di majelis tuh. Ulun kada ingat napa guru ngarannya. Diingat ulun nah ada nang dalam maragil ubudiyah tuh yang disebutkan Imam Nawawi Al-Bantani kan nama-nama syaitan spesialis. Ada spesialis menggoda orang di majelis. Jadi duduk nih diulahnya rasa kada nyaman, burit nih rasa nang kulang kisar. Rasa kada nyaman, bang rasa hendak bulik jaka majelis tuh. Ada syaitan spesialis. Atau paling kada diulahnya guring. Diulahnya guring aja. Pokoknya bila guru mulai Fatihah mulai ada aja. Nah. Mbak Amin tuh mulai di sini tangan sampai kelintuhut. Nah. Beturun. Belakangnya amin jurang naik. Kayak itu taruh di majelis lah. Bah, camoh nang kayak itu pian. Cuma bayar sudah gurunya manue, orang aja gurunya jangan terlalu guring tuh hai di majelis tuh. Kayaknya ikam kada dapat ilmu anu guru. Kan majelis ini luar biasa guru. Kata Rasulullah, wah menjawabi gurunya nih. Pintar pakai dalil idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kamu melewati taman surga, mampirlah. Kan majelis ilmu ini termasuk taman surga guru. Saking nyamannya guru di taman surga, makanya ulun tak guring. Nah ini terlalu pintar manusia nah, kayak ini. Guru disahutinya pakai dalil la ilaha illallah. Ya itu nang ulun ingat bahari di pondok ada kakanakan nang macal kan. Macal tapi pintar. Macal kelakuannya nih macal, suul adab dengan guru, tapi orangnya pintar. Pintar hadis-hadis nih bisa dihafalnya. Jadi waktu duhur itu dibangunkan oleh guru, kada lagi kepala asrama, gurunya langsung, bangun, sembahyangkan duhur, ayo bangun semuanya. Langsung jadi jawabinya, guru, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarkud. Jawab hadis, apabila mengantuk seorang kalian sedangkan ingin sholat, falyarkud, hendaklah guring terlebih dahulu. Ulun ngantuk kayak guring aja daulun nih. Kayak itu jawab guru sampai ini untuk kelakuan. Karena suul adab dengan perguruan ilmu agama tuh hati-hati pian. Pintar bukan ukuran sukses ilmu agama. Orang belajar ilmu agama, pintar itu bukan modal utama untuk sukses. Memang salah satu harus ada akalnya, tapi nang kepintaran ini belum tentu membuat seseorang itu sukses. Tapi yang biasa membuat orang itu sukses karena ia beradab kepada gurunya. Karena ia berkhodam kepada gurunya. Itu yang lebih cepat membuat ia sukses. Sebagai Abu Yasin Muhammad Al-Maliki, beliau mengatakan, aku lebih senang kepada murid yang berkhodam ketimbang anak murid yang rajin dalam belajar. Rajin dalam belajar tapi kada bisa berkhodam. Kada senang aku Zaid Muhammad. Aku lebih senang yang berkhodam itu. Nah, Zaid Muhammad Al-Maliki, Masya Allah, beliau tahu sejarahnya. Nah, beliau yang merasakan bagaimana Masya Allah luar biasanya menuntut ilmu dengan Zaid Muhammad Al-Maliki. Syukurlah kita bisa seperti beliau, dekat dengan orang yang dekat dengan Sayyidil Imam Al-Habib Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ini ulama yang luar biasa, ulama yang ngalih cari tandingannya pian. Ayo sampai dicaci maki malah diberi duit orang. Dicaci maki Sayyid Muhammad tuh disambati, oh ahlul bid'ah, ahlus syirik, disambati macam-macam. Itu jadi makanan Sayyid Muhammad malah diberi duit. Diberi duit, ya bayangkan ini beliau mengamalkan ahsin ila man asa'a ilaik. Itu Sayyid Muhammad Al-Maliki, luar biasanya beliau. Kita sambati orang ada harapan beri duit. Mengulan aku beri duit, udah aku disambati, aku beri duit pulang. Itu kita, makanya ada mau jadi wali. Sayyid Muhammad jadi wali, orangnya luar biasa. Inggih, jadi wala mau Ulun pernah Bib dapat cerita dari orang dekat rumah ulun tuh. Dulu pekerjaannya ngojek di sana, jadi tukang ojek. Biasa ngantar tamu dari Indonesia ke Rusaifah, ngantar tamu ke Rusaifah. Itu beliau bilang ongkosnya itu diletakkan uang real di depan pintunya Sayyid Muhammad. Jadi tukang ojek ini langsung disuruh aja, kamu ambil aja, mau berapa itu uang. Gitu katanya, luar biasa. Luar biasa, kaya rayanya Sayyid Muhammad plus pemurah. Wali Kutub, Masya Allah. Segap Jeddah, Masya Allah.
Oh, ini keterangannya sahih beliau nih. Ini pelaku sejarah nih beliau. Masya Allah lah. Jadi syukur kita kenal dengan beliau nih. Orang yang dekat dengan Syed Muhammad Al-Maliki. Barokah, barokah insya Allah semuanya berkah. Ya Allah. Han, adalah nangkawan nuruti kisah sidin yo. Ada kalau duit nih bandang hintang lawang nah. Ojek disuruh mambil berapa hendak. Tukang ojek wara lagi berpikir. Jika aku mau ojek itu separuh bisa hilang sako. Duit orang wali itu halal berarti Bian. Dipastikan halal karena orang wali itu kada mau duit syubhat itu beparak kada mau. Ibarat orang wali itu hendak tamakan duit syubhat langsung jadi duit bepadah guru